kami sebenarnya di desa boleh dibilang awal dari segala masalah, Pak. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang kami dapat di desa. Jadi olehnya itu saya selaku kepala desa memohon kepada Bapak agar kiranya bila mana ada persoalan-persoalan yang ada kami hadapi di desa, diberikan kesempatan untuk memfasilitasi semua itu. Nanti bila mana kami tidak dapat menyelesaikan persoalan itu, baru kami limpahkan ke Bapak Kapolsek atau Bapak Kapolres. Begitu pula juga saya juga sampaikan bahwa kami boleh dibilang pemerintah politik dari bawah. Jadi bila mana kami terutama menjelang masa-masa pemilihan, kami banyak sekali dirongrong oleh politik-politik lain, biasanya begitu. Jadi olehnya itu bila mana hal-hal semacam itu mungkin karena biasanya itu kalau kami tidak ada masalah biasa dicarikan masalah karena demi untuk politik. Oleh itu kami berharap agar kalau perlu dipanggil Pak untuk dibicarakan lebih lanjut dulu sebelum proses barangkali. Jadi juga saya berharap kepada Bapak bila mana ada waktu nantinya kami berharap supaya dapat berkunjung ke masing-masing desa, Pak. Iya, kalau ada waktunya kami berharap supaya masyarakat juga dapat merasakan bertemu langsung dengan Bapak. Ya. Baik, ini secara umum saja saya jawab seluruh kepala desa betul apa adanya. Kalau ada masalah kita dipanggil dulu. Tapi boleh saya sarankan lagi, saya akan lebih terbuka ke depannya atau di tahun ini tolong komunikasi lebih diintenskan lagi. Ya. Nanti kami juga titipkan nomor telepon ya. Apabila Pak Desa, Ibu Desa mau menanyakan terkait dengan program-program, karena biar bagaimana kita tidak bisa pungkiri ya Bapak-bapak Ibu-ibu, saya mohon maaf untuk saat ini ada salah satu mantan kepala desa yang sedang dalam proses hukum. Itu sudah masalahnya sudah berapa tahun yang lalu ya. Nah ini selama saya menjabat saya tidak menginginkan. Jadi doa saya itu Pak, kalau bisa itu satu hari tidak ada laporan polisi, aman semua. Itu doaku. Bahkan saya sampaikan sama orang reskrim ini, nak engkau tahu makaga ada orang berkelahi apa, panggil dua-duanya, ceramai, ya. Dikasih pengetahuan, kalau kamu berkelahi terus begini-begini, diproses, ada dendam dan lain-lain. Sudah saling memaafkan saja. Itu saya itu Pak. Jadi banyak itu permasalahan yang ada di Sengkang, saya suruh damai di situ. Tidak ada gunanya begini Pak. Pulang makin di rumah tak, begitu nih. Ambil air wudhu kalau muslim pergi di masjid kalau laki-laki. Habis sholat berjamaah mengaji di kutub. Sudah. Apabila kita cari Pak Kapolres dinas luar, tetap berjalan. Itu maksud saya di situ. Bisa dipahami? Itu. Jadi olehnya itu tolong nanti setelah ini silakan kita komunikasi ya. Tidak ada lagi batasan, silakan kita komunikasi ya. Makanya saya bawa ini kasih propam. Itu mengawasi Pak kinerjanya staf-staf yang ada di Polres Wajo. Itu saja Pak Andi. Ya kedepannya
kita akan tingkatkan lagi terkait dengan komunikasi. Jadi makanya sekali lagi minta terima kasih kepada Bapak Kapolres dengan ada program begini, masyarakat merasakan bahwa kita sedang terbuka, tidak ragu-ragu menghalang Kapolres. Terhadap persoalan-persoalan tahapan di lapangan, pidananya, kalau masih bisa diadakan di Polsek karena adanya program Restoratif Justice ini, silakan kita. Jadi saya sebagai lembaga pembantu negara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mohon maaf, bukan kami expose atau pamer di kesempatan ini. Kami sudah lakukan maksimal sekali, pakai kasihan lagi. Walaupun terbatas, itu jadi momen-momen kegiatan-kegiatan masyarakat wajib ada polisinya. Biar cuma satu, ya. Aku malah saya setengah nama le. Karena contoh Babin Kaptimas ini ada berapa Pak? Babin Kaptimas ada berapa Babin? Ada 4 Babin Kaptimas. Berapa desa? 14. Di? Nah. Berarti 1 Babin Kaptimas 3 desa. Tapi tidak ada kata tidak Pak. Harus. Makanya komunikasi Pak itu tadi. Mohon maaf, saya ulangi lagi, kalau kita kedepankan nilai-nilai norma kita, nilai-nilai agama, banyak yang bersyukur. Tidak ada itu Pak ilmu, khususnya kita ini yang muslim ini, kalau kita pedomani Al-Quran itu Pak, dia tidak ada roh. Tidak ada ilmu di atasnya ilmu itu. Betul tak? Biar jago matematika Pak, tapi kalau tidak ada akhlaknya, ayo selesai. Oh dia titelnya Pak, sudah sekolah di luar negeri, pulang di kampungnya, biar dilihat giginya susah, masuknya itu nabatasi bergaulnya. Saya kan ini, pangkaku, kok misalnya ini, saya begini, ini, secara tidak langsung dia menjatuhkan dirinya itu. Ini. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, bahwa kita masyarakat Indonesia ini menjaga negara NKRI. Ya, sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi. Ya, sekarang kami dari unsur pendidik betul-betul ya menjaga nama baik NKRI. Dan kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa salah satunya di situ adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitulah tugas kami sebagai guru. Yang saya perhadapkan kepada Bapak bahwa sering saya curhat ini Pak, merenung di kelas. Kalau dulu itu guru dipertua, sekarang tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Apalagi sekarang kita lihat sikap anak-anak sekarang, itulah menjadi tugas berat bagi guru. Ya, yang diutamakan adalah sikap untuk siswa, tapi sepertinya susah kita untuk mengubahnya sekarang Pak. Tidak sama dengan dulu. Saya sudah hampir 41 tahun mengabdi sebagai guru. Saya sering kenapa hari ini anak-anak seperti itu. Kita guru ini sekuat tenaga untuk mencerdaskan anak-anak kita, tapi sekarang bagaimana? Jadi kita hanya untuk permasalahan sepele saja yang jadi guru akhirnya
Jadi kepada Bapak saya mohon, jadi kalau bisa, kalau ada hal-hal, jadi mohon Pak ya, semua kepada Bapak polisi. Jadi saya itu sangat takut sekali kepada polisi Pak. Tapi karena hari ini baru ketemu, jadi saya mohon Pak. Jadi kalau ada pemainnya hal-hal yang sepele saja dari sekolah masalah siswa, biasanya itu kita guru tidak tahu, ternyata ada orang tua langsung melapor kepada Pak polisi ya, sehingga ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah sampai di tangan polisi, karena kita itu Pak dari jalur pendidikan ada jalurnya gitu. Jadi kalau ada masalah di sekolah kita bisa selesaikan di sekolah, ke Korwil, ke dinas begitu Pak ya. Jadi melalui kesempatan ini Pak saya mohon maaf. Jadi saya mohon nasib guru ini Pak ya kalau bisa dikembalikan seperti dulu, agak mohon dipertua tapi ya dikasihani itu guru Pak. Jadi jangan langsung ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai laporan-laporan dari orang tua, jangan langsung diproses Pak tanpa keterangan dari Bapak Ibu kepala sekolah atau ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Pak, indikatornya adalah pengaruh zaman. Pengaruh zaman. Zaman itu ikuti di lingkungan tak. Ya, sekarang saya mau tanya Ki, kira-kira ada enggak anak yang usianya sekarang duduk di bangku SD tidak pegang HP Android? Itu Android nak pegang Pak. Ya, dulu mungkin zamannya Bu Siti termasuk saya ini Pak. Contoh kita bisa lihat itu, kalau orang tua tak ada tamunya, biar bayangannya anak tidak bisa lewat situ bayangan lagi Pak. Sekarang Muhammad Rasulullah, kajulung-julung. Pak, ada enggak kasus pemukulan atau KDRT dalam rumah tangga? Ada Pak. Bahkan ada sampai melukai atau mencacatkan anaknya. Nah ini, mohon maaf, kita juga jangan mengedepankan orang tua ini ke kekerasan. Ambil ki Pak tekniknya, metode. Ya, memang sekarang jadi guru itu tidak gampang. Dulu Pak, mistarnya itu guru, tidak ada kayu, besi semua. Saya dulu itu Pak, mohon maaf, ada mistar yang kayu itu panjang itu patah-patah itu. Jadi akhirnya mistar yang besi. Dulu, sekarang dicuri saja, lapor kantor polisi. Itu kenapa demikian? Ya mohon maaf, bukan saya bela generasi. Ini adalah korban. Kita ini sudah masuk warning juga Pak. Kita ini anak kita generasi sekarang milenial ini korban zaman. Korban zaman Pak. Bagaimana caranya? Pakai metode Pak. Pesan dari Bapak Kapolres termasuk saya, tolong dibina di lingkungan keluarga Pak. Karena mohon maaf sekarang Pak, tidak usah kalau mau cari pengetahuan, sudah tidak usah lagi pergi ke Gramedia, kemana? Itu Android mau situ, coba kita ketik kehidupan biota di laut, ada semua tuh. Kita mana ikut tuh? Baru sekarang ini sistem pembelajaran Pak, kedepannya pakai e-learning. Sudah dengar e-learning? Sistem pembelajaran menggunakan Android. Anak-anak itu bisa kumpul tugas melalui aplikasi. Dulu mau kita kumpul tugas disuruh di baris. Ada nilai-nilai situ Pak, betul enggak? Sopan santun, etika, nilai kesabaran. Sekarang tidak ada nih. Biar kakinya di atas, yang penting ada kumpul tugas Pak. Betul ini.
Lebih parahnya lagi bapak-bapak ibu-ibu, terima kasih Bu Siti, sekarang anak-anak kita korban teknologi itu ada beberapa kita proses juga di Polres, tapi saya mengedepankan restorasi yang bapak bilang itu korban sebenarnya. Sekarang Pak, kalau mau memesan narkoba, ini kebetulan ada perwakilan dari unit narkoba, itu menggunakan HP Pak, menggunakan ini. Begitu anaknya tersandung hukum narkoba, mama bapaknya pasti otomatis membela. Kenapa tidak tanpa polisi? Anakku tidak pernah keluar-keluar. Padahal anaknya berteman melalui HP. Temannya itu ada semua di situ Pak. Masuk di link, masuk di web. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ini sudah jam 10. Terima kasih banyak. Walaupun waktunya sangat singkat, namun alhamdulillah berkualitas. Ya, sekali lagi salam hormat sama seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Majulang. Ya, sehat-sehat semua, barakati. Mudah-mudahan kita semua ketemu nanti di kehidupan yang berikut. Kita masuk fase yang keberapa ini hidup? Hah? Ketiga. Siapa yang mau masuk surga? Coba katakan Ki. Bagaimana mau masuk surga? Mati dulu. Siapa yang mau mati? Nah itu. Ya, mari kita berbuat baik. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Saya tidak lama-lama, ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus dan tidak bertele-tele. Izin terima kasih Bapak Kapolres yang saya hormati. Beliau itu orang cerdas sekali. Beliau alumni Apeldoorn Belanda. Kalau SMA di Maros dulu tercerdas beliau. Misalnya oke. Bapak Camat yang saya hormati, yang wakil Pak Dandani. Baik, kami sangat mau menemani berlama-lama dengan Bapak Ibu seluruh Malepiku semua, tapi karena waktu yang membatasi sehingga kami harus bergegas ke Sengkang kembali karena Bapak Kapolres masih ada 2 acara. Sebelum salat Jumat kita insya Allah karena ditunggu di sana. Terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, ada beberapa dari Pak Hajian di Tuna. Pak Kapolres sebenarnya mau. Ini mau sekali beliau slow turun-turun ke tengah masyarakat. Cuman situasi dan kondisi agak berat. Jadi memang sudah diwakilkan ada Pak Kapolsek, ada Pak Babin. Jadi kalau misalnya kita rindu tidak bisa Pak Kapolres hadir, ada wakilnya. Beliau kalau tidak sempat biasa juga perintahkan ke saya atau ke Kapolsek untuk menghadiri acara-acara di tengah masyarakat ataupun acara pemerintahan. Karena waktu sangat banyak beliau. Terus kami sedikit mencoba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Hajian di Tuna, Kades Sinon tadi. Ada beberapa sudah terbayar itu. Jangan takut dengan proses hukum Pak. Asal dega salah-salah tak, magin atau tahu. Tidak perlu kita takut. Kita jalan saja lurus, sepanjang tidak ada masalah. Kenapa mesti takut? Saya pernah ke Satlantas, ada beberapa LSM dulu saya tantang, karena saya tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Ya, berani karena benar. Jadi kalau tidak ada kesalahan, tidak usah takut. Nanti dihentikan penyidikannya oleh Pak Kapolres. Iya, kalau tidak ada bukti, tidak takut. Terus yang kedua, Ibu Siti, guru SMP Baria, itu curhatan, bukan curhatan, jeritan hati. Jeritan hati semua guru di Republik Indonesia. Bukan kita saja, Bu. Ambokku guru, Silesuraku mana, guru mana? Iya, guru toh. Guru karate. Iya. Jadi itu insya Allah kami tidak ada yang tidak mau membela guru, kecuali toh jangan. Yakin Ibu, orang semua di belakang kita. Ibu Siti, kami ada di belakang tak berdiri, menopang dan mendorong.
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek beserta timnya yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak dampeng Kak Meraja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.